Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang instruksi timer pada software Machine Expert Basic ini. Oke, di sini akan menggunakan tipe PLC TM221M16R. Teman-teman bebas mau memilih mana saja. Di sini sudah otomatis ya pertama menjalankan pakainya ini sih. Karena kita hanya ingin belajar instruksi-instruksi saja kali ini. Oke, langsung saja. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan instruksi timer, teman-teman bisa pencet simbol yang seperti ini, kotak, lalu ada garis-garis 3 di kiri dan 1 di kanan. Namanya function block di sini, atau bisa pencet F8 ya. Lalu untuk fungsi timer yang gambarnya jam seperti ini, ada tulisannya timer, kita klik saja. Kita arahkan ke rung yang ingin kita buat programnya. Untuk penempatannya bebas, teman-teman bisa misalkan di sini. Seperti itu. Lalu kita juga dapat menyerikannya ya. Kita buat seri sampai ya tergantung program yang ingin kita buat gitu ya. Seperti apa. Jadi menyesuaikan gitu. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu karena di dalam Machine Expert Basic ini timernya ada 3 jenis di sini. Ada tone, top, sama TP. Seperti apa cara kerjanya? Oke, langsung kita bahas. Pertama karena ada 3 buah, kita buat 3 room ya. Jadi masing-masing room akan menjalankan sebuah timer dengan tipe yang berbeda gitu. Oke, langsung saja agar lebih cepat. Karena untuk mengaktifkan timer tentunya kita butuh inputan ya. Inputannya untuk apa? Untuk memberi energi atau sumber kepada timer agar dapat berjalan gitu. Lalu outputnya ketika timer sudah aktif maka akan menghasilkan output kan gitu. Kita pasang-pasang saja dulu agar lebih cepat. Kita kasih timernya. Mohon maaf, seperti ini ketinggalan. Lalu coil. Untuk video kali ini kita lebih fokus pada pembahasan cara kerja instruksi timer ya. Untuk aplikasinya, program-program sederhana aplikasinya nanti akan buatkan video lainnya gitu. Di sini kita kasih alamat address dari input saja. Agar lebih enak kita buat urut. Perlu diingat sintaknya jika Machine Expert Basic menggunakan %i jika input dan %key jika output. Harus menyesuaikan gitu. Maaf. Di sini I2. Oke, lalu cara mengganti atau mengkonfigurasinya, klik saja sekali atau 2 kali jika tidak muncul ya. Preset ini nilai hitungan yang kita inginkan, misalkan 3 saja agar lebih cepat ya. Tipenya tone, lalu interval waktunya mau berapa, menit kah, detik atau detik gitu. Kita buat detik aja agar lebih cepat, kita play. Gitu saja, simpel sekali. Ini kita buat top, hitungannya sama 3 detik aja agar lebih cepat. Second apply. Enak sekali ya. Oke, kita buat TP second apply. Presetnya kebanyakan. Lalu langsung saja kita simulasikan agar penjelasannya lebih mudah. Di menu commissioning ya, lalu launch simulator. Seperti itu. Ini bisa kita minimize atau bisa menggunakan ini ya jika teman-teman suka. Jangan lupa ketika ingin melakukan simulasi start controller dulu ya. Karena fungsi pada posisi stop controller itu untuk online edit nanti. Oke, langsung saja di sini misalkan pada room 0 ini atau yang pertama ini kan kita menggunakan tipe tone ya. Timer on. Kita coba bagaimana cara kerjanya.
Nah, jadi ketika timer kita beri sumber, maka dia mulai menghitung sampai nilai preset. Nah, dia ngitung dari 1, 2, 3 karena detik ya. Jadi 1, 2, 3, 3 detik. Nah, maka akan menghasilkan output seperti itu. Jika sumbernya kita putuskan, maka timernya juga akan mati, maka outputnya juga mati karena kita tidak memberikan self holding di sini gitu. Kalau mau latch ya kita kasih self holding gitu aja, simpelnya. Seperti itu ya. Untuk addressnya sendiri, nah, semua instruksi atau apapun itu pasti kan ada addressnya ya di PLC. Nah, ini addressnya kalau timer di Machine Expert Basic ini %TM. Nah, untuk urutannya sudah otomatis ya. Jadi misalkan kita pertama kali membuatnya di sini TM0, nah keduanya langsung TM2, TM1 di sini karena harusnya tadi kita masangnya tadi urutannya kan dari room 0, room 2, room 1. Nah, intinya urut ya. Nah, jadi nggak masalah karena memang nggak bisa sama dan nggak boleh sama untuk instruksi timer itu. Nah, seperti itu. Lalu kita coba yang tipe timer off. Nah, kalau timer off ini ketika kita beri tegangan atau sumber, nah, dia langsung menghasilkan output. Nah, maka langsung ada output. Lalu dia belum menghitung ya, dia menghitungnya ketika kita sudah mematikan sumbernya. Nah, kita putus, dia mulai menghitung. Nah, sampai hitungannya mencapai preset atau habis, nah baru dia outputnya akan mati seperti itu. Nah, kita ulangi lagi. Perhatikan. Nah, menyala dia posisi pada 0. Jika kita matikan, baru dia ngulang. Nah, 1, 2, 3, hitungan habis sampai preset. Nah, outputnya mati seperti itu, simpel sekali. Nah, lalu jika TP ini dia nyala ketika menghitung saja. Kita coba ya. Nah, sampai hitungan habis, outputnya akan mati. Nah, hanya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal memilih saja mana instruksi yang sesuai dengan sistem yang akan teman-teman buat seperti itu. Oke, lalu masih ada lagi di sini, kita stop dulu ya. Nah, di sini jika kita buka konfigurasinya ada retentive. Apa itu retentive? Nah, jika kita centang, kita apply. Nah, retentive itu fungsinya untuk ketika si timer sudah menghitung, nah, lalu sumbernya terputus. Nah, timer akan menyimpan nilai hitungan terakhir. Nah, maka dia tidak perlu mengulangnya lagi gitu. Misalkan gini. Nah, kita start controller ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, kita simulasikan misalkan gini ya. Ini kan retentive ya. Nah, yang lainnya bisa. Kecuali TP ini tidak bisa di retentive, hanya TOF dan TON saja. Nah, ini kan sudah retentive. Kita beri sumber. Dia sudah mulai menghitung sampai 1, kita off kan. Wah. Nah, kita buat 5 saja agar tidak terlalu cepat. Nanti kita agar sempat untuk anunya ya. Kita matikan sumber. Nah, kita buat 5, apply. Start controller lagi jika ingin mensimulasikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita coba. Dia sudah mulai menghitung ya. 1, 2. Lalu kita matikan sumbernya. Nah, sumbernya kan terputus, ini terlihat ya. Open. Nah, dia akan menyimpan hitungan terakhir, dia sampai di 3. Jadi ketika kita memberikan sumber lagi, dia tinggal melanjutkan. Nah, 3, 4. Nah, baru seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengulangi seperti awal. Nah, kita coba lagi. 1, 2, kita matikan sumbernya. Nah, dia menyimpan hitungannya. Yang terakhir adalah 3. Nah, jika kita beri sumber lagi, dia tinggal melanjutkan. Berbeda jika tanpa retentive. Misal kita pakai yang ton saja ya. Kita stop dulu untuk online edit. Tidak perlu stop simulator ya. Nah, sini klik sekali. Nah, jika kita tanpa retentive, maka dia akan mengulang dari awal hitungannya, tidak disimpan gitu. Nah, kita beri sumber thread. Nah, hitungannya 1, 2, 3 kan sudah menghitung, kita matikan. Nah, dia ngulang dari 0 lagi. Nah, bedanya seperti itu. Nah, jika teman-teman masih bingung, bisa silahkan komen di kolom komentar.
Terus jika ada saran kurangnya seperti apa, utarakan saja ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nah, untuk aplikasi timernya di program-program sederhana akan buatkan video. Nah, lalu masih banyak ya di sini instruksi-instruksinya. Nah, nanti akan bahas satu persatu untuk yang basicnya saja. Jika ingin yang advance bisa hubungi Akang ya, bisa minta nomor WA di bawah atau terserah mau bagaimana. Nah, nanti akan beri trialnya. Oke, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like, komen, dan share. Terima kasih.